Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah maba'du. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Aulia Damayanti dengan NPM 211002076 dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi. Saya dari angkatan 2021 kelas A. Di kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Industri Halal dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Hajah Lina Marlina SAG MAG. Nah, saya akan sedikit menjelaskan atau mengulas terkait tentang fasilitasi pemerintah dalam sertifikasi halal bagi UMK atau usaha mikro kecil. Nah, namun sebelum saya masuk ke topik pembahasan inti tersebut, saya juga akan sedikit mengulas terkait bagaimana sih konsep halal, kemudian bagaimana industri halal yang sekarang di Indonesia ataupun di luar negeri, bagaimana keadaannya, kemudian apa itu sertifikasi halal dan bagaimana urgensinya gitu. Mungkin tidak berlama-lama lagi ya, kita langsung aja masuk ke pembahasan sebagai berikut. Oke, kita masuk ke konsep halal. Namun sebelum kita masuk ke konsep halal, kita harus perlu tahu dulu nih apa itu halal gitu ya. Halal sebenarnya dapat diartikan dengan diperbolehkan atau diizinkan. Jadi halal adalah segala sesuatu, segala objek ataupun kegiatan yang memang diizinkan untuk digunakan dan dilaksanakan dalam agama Islam atau hal-hal yang memang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariah. Jadi segala sesuatu yang penekanannya adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariah. Jadi sesuatu produk halal atau suatu produk halal sebenarnya adalah produk yang dari bahan dasarnya, cara memperolehnya, dan cara proses pembuatannya ini tidak ada unsur-unsur yang dilarang di dalamnya, atau secara istilahnya adalah semuanya ini sudah halal gitu. Jadi produk-produk halal ini sudah dipastikan dari bahan, kemudian cara memperoleh dan juga membuatnya ini sudah pasti halal. Itulah produk halal. Nah, seringkali mungkin ya kita mendengar kata halal ini disandingkan dengan kata lain, yaitu kata toyib. Toyib sendiri sebenarnya berasal dari derivasi kata toba yatibu toyiban yang artinya adalah suci dan bersih, baik dan elok. Kemudian kadangkala juga sering diartikan adalah halal gitu ya. Jadi toyib adalah artinya baik. Nah, jadi apa sih halalan toyiban gitu? Jadi halalan toyiban sebenarnya segala sesuatu yang halal dari status hukumnya atau tidak ada larangan di sana, dan toyib baik dari komposisi materialnya. Jadi kalau misalkan kita contohkan, misalnya dalam produk halal di sini makanan. Apa sih makanan yang halalan dan toyiban? Makanan yang halalan dan toyiban adalah makanan yang secara unsur legal religiusnya ini sudah terpenuhi dan secara sisi klinis atau kebutuhan klinis akan si makanan itu juga terpenuhi. Jadi tidak hanya halal secara bahan, kemudian memperoleh dan juga cara pembuatannya, tetapi juga toyib harus baik untuk kesehatan. Itulah halalan dan juga toyiban. Nah, itu tadi teman-teman terkait dengan halal dan juga toyib atau halalan toyiban. Nah, tentunya produk-produk halal ini yang sudah pasti halal dan toyib, sebenarnya konsep halal itu sendiri sudah Allah terangkan atau sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Di antara surat-surat yang memang menjelaskan tentang halal, ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, kemudian 172, 173, kemudian ada juga di Quran Surah Al-An'am ayat 145, dan di Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91. Dimana mungkin teman-teman sering mendengar atau mempelajari hal-hal yang memang sudah diharamkan oleh Allah gitu ya. Ada daging babi, kemudian hewan yang disembelih selain dengan menyebut nama Allah, kemudian homer, bangkai, darah, itu adalah hal-hal yang memang sudah secara spesifik jelas tertuang dalam Al-Quran diharamkan untuk bisa kita konsumsi. Nah, tentunya kita sebagai umat muslim gitu ya, harus bisa memilah dan memilih mana produk yang akan kita pakai, yang tentunya halalan dan juga toyiban, yang tidak mengandung unsur-unsur yang memang diharamkan oleh Al-Quran tadi. Nah, tentunya produk-produk terkait dengan halal dan toyiban itu tidak hanya melulu spesifikasinya ini pada makanan yang sering kita konsumsi, tetapi sekarang ini dalam hal obat-obatan, kemudian kosmetik, personal care ataupun skin care, itu sekarang even ke baju kita sekarang ini sudah ada yang halal gitu ya. Nah, dengan hal tersebut harusnya kita akan lebih aware untuk bisa memilih mana yang harus kita konsumsi dan mana yang harus kita gunakan, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke industri halal. Industri halal di Indonesia seperti apa sih, dan juga di dunia itu seperti apa? Nah, namun sebelum masuk ke sana, apa sih industri halal?
Teman-teman udah tahu, industri halal adalah suatu kegiatan industri atau aktivitas industri yang mana dari hal memperoleh, kemudian cara membuat atau memproduksinya, nantinya ini menghasilkan produk-produk yang memang halal. Tadi ya, halalan dan juga thayyiban. Di mana industri halal ini tidak hanya berkutat atau berkecimpung dalam sektor makanan saja, tetapi ada beberapa sektor lain nih, seperti Islamic finance, kemudian halal food, kemudian Muslim friendly travel, ada modest fashion, media or recreation, and pharmaceuticals atau cosmetics gitu. Nah, di sini teman-teman boleh lihat next ada di The Global Islamic Economy Indicator, atau kalau misalkan secara globalnya disebut dengan GIEI. Ini adalah indikator ekonomi Islam secara globalnya, teman-teman. Nah, di sini ada top 15 countries rank atau 15 negara teratas yang menduduki sektor industri halal nih di dunia. Di sini bisa lihat ya, pertama diduduki oleh Malaysia, kemudian disusul oleh Saudi Arabia, kemudian ada UAE, kemudian Indonesia nih di keempat, dan disusul oleh Turki dan negara-negara lainnya. Oke, next. Nah, di sini ada top 15 GII skornya kalau misalkan di breakdown ke dalam beberapa sektor gitu ya, teman-teman. Di sini ada ranking-ranking negaranya nih di masing-masing sektornya. Nah, Indonesia di sini masuk ke dalam beberapa sektor, teman-teman. Di Islamic Finance, Indonesia ini berada di urutan ke-6. Di Halal Food, Indonesia berada di urutan kedua. Kemudian ada juga di Modest Fashion nih, kita berada di urutan ketiga. Dan di Pharma and Cosmetics-nya Indonesia berada di urutan ke-9. Ini menyatakan gitu ya, atau menunjukkan bahwa ternyata Indonesia juga berperan penting atau berperan besar gitu dalam industri halal versi globalnya gitu, atau secara ke dunianya gitu. Dan banyak sekali negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim seperti Indonesia gitu ya. Kalau Indonesia sendiri kan notabene-nya memang mayoritasnya muslim gitu ya. Jadi sektor industri halal tentu memang berkembang di Indonesia. Tetapi kan untuk negara-negara lain apakah iya? Ternyata berdasarkan GIEI ini terlihat gitu ya, bahwa banyak negara-negara yang mayoritasnya bukan didominasi oleh muslim juga ikut dalam tren halal dunia. Ini menunjukkan bahwa halal sekarang sudah mulai mendunia dan berkembang pesat. Tentunya di Indonesia sendiri, walaupun di sini Indonesia ini belum menduduki first rank gitu ya, tapi kita bisa menyusul nih bagaimana nanti caranya, ya harus dengan pengembangan dan kolaborasi sinergitas antara pemerintah, masyarakatnya gitu ya, harus meningkatkan terkait dengan halal awareness untuk memajukan industri halal di Indonesia itu sendiri. Nah, itu dia teman-teman tadi terkait bagaimana dengan kondisi industri halal di dunia dan juga di Indonesia. Khususnya di Indonesia ini sendiri ya, tadi kita udah melihat bahwa Indonesia ini masih tersusul nih oleh negara-negara lain dalam hal peringkat di GII-nya atau di sektor-sektor industri halalnya. Tentunya Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia gitu ya, harus bisa menjadi motivasi kita untuk bisa menduduki peringkat-peringkat atas di sektor-sektor halal dunia gitu. Dan ini harus bisa menjadi motivasi kita untuk bisa menjadi produsen halal dunia gitu. Nah, tentunya untuk mencapai cita-cita tersebut harus didorong dengan sinergitas atau upaya-upaya dari Indonesia itu sendiri. Salah satunya dalam dari pemerintah. Nah, apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Sebenarnya pemerintah akhir-akhir ini sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa mendorong kepada Indonesia sebagai produsen halal dunia. Salah satunya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berisi tentang jaminan produk halal atau UU JPH, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. Nah, hal-hal ini merupakan sebuah bentuk kehadiran negara dalam usaha mengatur jaminan produk halal dalam rantai produksi, baik dari produsen sampai ke tangan konsumen. Tentunya kehadiran peraturan tersebut atau kehadiran regulasi tersebut sangat memiliki urgensi yang krusial gitu ya, untuk bisa memberikan kepastian halal, kepastian proses produksi halal bagi si produsennya, dan kepastian kehalalan produk bagi si konsumennya. Nah, JPH atau jaminan produk halal ini sendiri secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Karena itu, semua produk yang memang masuk, beredar, dan juga diperdagangkan di wilayah Indonesia ini wajib bersertifikasi halal.
Nah, kita sekarang masuk nih ke sertifikat halal dan juga sertifikasi halal. Sebenarnya apa itu sertifikat halal? Sertifikat halal sendiri merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH. BPJPH adalah badan penyelenggara jaminan produk halal yang mana di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia ya teman-teman. Nah, sertifikat halal ini sendiri memiliki tujuan sebagai perlindungan konsumen dari berbagai macam produk-produk yang memang tidak layak secara syariat. Sertifikat halal ini saat-saat ini gitu ya memiliki atau menjadi poin penting gitu ya dalam hal daya saing di perdagangan internasional, karena pencantuman label halal ini punya manfaat untuk bisa melindungi barang hasil produksi dalam negeri dari serbuan produk asing karena adanya perdagangan bebas atau free trade. Nah, untuk sertifikasi halal itu sendiri adalah fatwa tertulis MUI atau Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Nah, sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang atau Badan POM. Teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan inti dari kesempatan kali ini, yaitu tentang fasilitasi pemerintah dalam sertifikat halal bagi UMK. Nah, tentunya UMK-UMK ini atau usaha mikro kecil sudah banyak tersebar di wilayah-wilayah Indonesia, banyak sekali yang membuka usaha gitu ya. Nah, mereka ini, si UMK harus menjadi salah satu target dari adanya literasi atau pemahaman terkait dengan halal atau halal awareness. Bagaimana mereka harus tahu atau harus mengerti, harus paham terkait dengan pentingnya sertifikasi halal terhadap produk yang mereka jual atau usaha yang sedang mereka jalani nih teman-teman. Nah, ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh BPJPH dalam hal mendukung UMK melakukan sertifikasi halal. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, terkait dengan regulasi JPH atau jaminan produk halal, di mana ketentuan terkait pelaku usaha mikro dan kecil pada peraturan pemerintah atau PP 39/2021 tentang penyelenggaraan bidang JPH. Nah, di pasal ini menyatakan bahwa yang pertama, sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Yang kedua, pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Nah, kita masuk yang kedua, adalah pembiayaan. Dalam hal permohonan sertifikat halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 tadi, tidak dikenai biaya dengan memerhatikan kemampuan uang negara, kriteria, dan tata cara penetapan pelaku usaha mikro dan kecil, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan BPJPH. Dan yang terakhir adalah pendampingan sertifikasi halal. Nah, dalam hal ini untuk mendorong para UMK-UMK dalam hal melakukan sertifikasi halal atau adanya kepemilikan sertifikat halal, BPJPH ini melakukan penyusunan-penyusunan regulasi teknis untuk pendampingan PPH. Nah, di sini nantinya akan lahir atau akan ada yang namanya pendamping PPH. Nah, sebenarnya pendampingan PPH itu apa? Pendampingan PPH itu adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha atau pelaku-pelaku tadi UMK dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk, di mana nanti pendamping PPH ini yang akan melakukan verifikasi pernyataan terkait dengan kehalalan produk dalam proses pengajuan yang self-declare, bukan yang reguler gitu. Nah, BPJPH ini bekerja sama juga dengan ormas-ormas Islam dan juga perguruan-perguruan tinggi dalam hal mendorong pendampingan JPH atau jaminan produk halal ini. BPJPH juga melakukan pengajuan penganggaran pembiayaan pendampingan PPH untuk para pendamping PPH. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pembinaan dalam menjaga kehalalan produk, di mana BPJPH juga melatih unit pembina UMK dan mengadakan pelatihan penyelia halal. Nah, di samping juga bekerja sama dengan KL atau pihak lain dalam penyelenggaraan pelatihan penyelia. Nah, pemerintah itu sendiri juga sudah menyiapkan program sertifikasi halal gratis atau yang disebutnya dengan program Sehati. Nah, selanjutnya juga di peraturan pemerintah tadi nomor 39 tahun 2021 yang merupakan
turunan juga ya, peraturan-turunan dari UU Cipta Kerja, ini memberikan kemudahan nih bagi para pelaku UMK yang mana diwujudkannya dalam diberikannya penyederhanaan mekanisme sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha yang mana dikenalnya dengan istilah self-declare nih teman-teman. Nah, dengan adanya fasilitasi sertifikasi halal gratis ini, tentunya diharapkan gitu ya bagi para pelaku UMK dengan produk yang terkategori wajib bersertifikasi halal segera mempersiapkan diri untuk menjadi peserta dari program Sehati atau sertifikasi halal gratis tersebut. Nah, dengan bersertifikasi halal diharapkannya nanti produk-produk dari UMK-UMK Indonesia ini tentunya memiliki daya kualitas yang premium atau yang tinggi, bisa berdaya saing, kemudian masyarakat juga semakin yakin nih dengan produk yang tentunya kepastian halalnya telah terjamin. Tentunya hal-hal ini menjadi pendorong Indonesia untuk bisa mewujudkan cita-citanya sebagai produsen halal dunia nih teman-teman. Tentunya dengan upaya sinergitas dan kolaborasi antara para pelaku usaha, kemudian pemerintah, dan juga konsumen sebagai pembelinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, itulah pemaparan tentang sertifikasi halal dan fasilitasi pemerintah dalam membantu UMK dalam sertifikasi halal. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.